Salam sejahtera, sawadikap. Perkenalkan, kami dari kelompok 146. Saya sendiri Yonas Krisnanda, NPM 2003-2010 157, dan partner saya, teman saya Alvin Hakim, NPM 2003-2010 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul dan juga laporan. Untuk modul 2 ini berjudul Pro Model. Langsung cekidot. Jadi antrian ini adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antrian sendiri timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Untuk antrian sendiri ini terbagi, jadi ada garis antrian atau baris tunggu. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi panjang antrian, jumlah baris antrian, dan disiplin antrian. Ini untuk panjang kapasitas antrian. Untuk panjang kapasitas antrian ini dikelompokkan menjadi dua lagi, ada potensial tak terbatas serta yang terbatas. Kemudian untuk jumlah antrian sendiri ini juga dikelompokkan, ada antrian tunggal dan kemudian antrian berganda. Kemudian ada disiplin antrian. Jadi menurut Siagian ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada first come first served atau FCFS, atau first in first out, FIFO. Artinya lebih dahulu sampai, lebih dulu dilayani. Kemudian yang kedua last come first serve atau LCFS, atau last in first out, disingkat LIFO. Artinya ini tiba terakhir, yang lebih dulu keluar. Kemudian yang ketiga service in random order, disingkat zero. Artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, bukan soal siapa yang lebih dulu tibanya. Kemudian yang keempat priority service, disingkat PS, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding pelanggan yang prioritasnya rendah. Lanjut pada software Pro Model. Jadi Pro Model adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Lanjut, elemen dasar Pro Model. Jadi dalam membangun model suatu sistem yang diinginkan ini, software Pro Model menyediakan beberapa elemen yang disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Jadi beberapa elemennya ini ada yang pertama location, yang mana location sendiri data-data yang diperlukan itu untuk mendefinisikan lokasi sendiri ada name, ada capacity, unit, downtimes, disingkat DTS, rules, nodes. Nah, itu. Kemudian untuk memodelkan location, langkah-langkahnya bisa kita lihat di sini. Kemudian lanjut pada 2, yaitu entity atau entitas. Ini merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, dan selanjutnya. Untuk data-data yang diperlukan yang mendefinisikan entity yaitu name, speed, stats, dan known. Dan untuk langkah-langkah pemodelan entity sendiri bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga ada arrival. Ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Untuk data-data yang dibutuhkan mendefinisikan arrival sendiri ada entity, location, quantity each, disingkat QTY each. Kemudian first time, occurrences, frequency, logage, dan disable. Nah, untuk memodelkan atau langkah-langkahnya seperti ini, simple sekali. Kemudian lanjut yang keempat ada processing, merupakan operasi yang dilakukan dalam locationnya.
Ini processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas, mulai dari entitas masuk sistem sampai keluar dari sistemnya. Untuk data-data yang diperlukan mendefinisikan processing sendiri: entity, location, operation, block, output, destination, rule, dan move logic. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat. Nah, ini cukup banyak. Yang kelima, yang terakhir, yaitu start feed. Jadi software pendukung dalam Pro Model adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam Pro Model. Start feed ini sendiri. Nah, kemudian lanjut pada laporan cekidot. Nah, pada laporan ini kami menggunakan judul simulasi sistem pengangkutan besi di PT Bali Jaya Transindo menggunakan software Pro Model. Untuk abstraknya, jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendukung pengiriman barang dari skala bisnis kecil hingga besar, terutama dalam pengangkutan besi. Peristiwa pengangkutan dilakukan karena nilai barang, sebentar saya perbesar supaya kelihatan, karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model simulasi pengangkutan menggunakan software Pro Model untuk menyelesaikan permasalahan waktu pada proses pengangkutan besi di perusahaan tersebut. Peneliti menentukan model pengangkutan dengan waktu aktivitas yang diperlukan setiap proses pengangkutannya. Nah, penelitian ini menggunakan software Pro Model untuk mensimulasi, menganalisis, dan merancang model sistem secara akurat, merepresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Melalui pengolahan data ini diperoleh, yaitu hasil confidence interval sebesar ini bisa kita lihat, yang mana H0 ditolak karena nilai H0 tidak berada dalam rentang μ1 min μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat ini tidak valid, yang artinya waktu sistem pengangkutan ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Kemudian dikatakan perhitungan ini menghasilkan 10 replikasi sistem. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem simulasi dan output Pro Model ada perbedaan signifikan. Kemudian ini pendahuluannya, langsung masuk pada terakhir. Jadi hal yang harus disimulasikan yakni sistem pengangkutan besi di PT Bali Jaya Transindo dengan menggunakan Pro Model. PT tersebut merupakan perusahaan bergerak di bidang pengangkutan besi. Akan tetapi permasalahannya yaitu perusahaan harus memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk proses pengangkutan besinya. Oleh karena itu, peneliti mensimulasikan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengangkutan besi. Lanjut pada metodologi. Masuk yang pertama ada tahap pengumpulan datanya terlebih dahulu. Jadi metode pengumpulan data masih sama, dilakukan kuantitatif, yang mana untuk pemecahan masalah berjenis data berbentuk numerik atau angka. Adapun datanya yang dibutuhkan yaitu yang A, data waktu loading, B, data waktu pengemasan, C, data waktu inspeksi, D, data waktu gudang, dan E, data waktu pickup. Ini adalah tabel aktivitas pengangkutan besi di perusahaan Bali Jaya Transindo. Untuk aktivitas berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berjumlah 5. Kemudian ini untuk pengukurannya sendiri dalam satuan menit dan di total. Lanjut pada 2 tahap pengolahan datanya. Jadi data yang dikumpulkan ini akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software Pro Model. Adapun flowcardnya sendiri dari pengolahan data yaitu ini. Yang pertama mulai, lanjut pada studi pustaka dan studi lapangan, lanjut pada perumusan masalahnya, lanjut pada penetapan batasan masalah dan tujuan penelitian, lanjut pada pengumpulan datanya yang tadi,
yaitu data loading, pengemasan, data waktu inspeksi, gudang, dan pick up. Lanjut pada pengolahan data menggunakan software pro model. Lanjut pada verifikasi. Lanjut pada validasi, yang mana pada validasi jika terjadi error itu maka akan kembali pada pengumpulan data lagi. Kemudian jika validasi sudah mantul, sudah benar, maka lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan lanjut pada kesimpulan dan saran, dan selesai. Jadi untuk pengumpulan data menggunakan jenis data primer yang didapati peneliti melalui kegiatan survei dan didapatkan data aktivitas pengangkutan besi, yaitu data tadi, waktu loading, waktu pengemasan, waktu inspeksi, gudang, dan waktu pick up. Untuk pengolahan datanya ini tadi menggunakan software pro model untuk mencari penyelesaian dan permasalahan pada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi, menghitung jumlah replikasi, dan ini adalah tabel untuk pengangkutan besinya. Ini replikasi sampai 10, ada rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Kemudian N-nya didapati 10, N-1 9, confidence interval 95%, A-nya sama dengan 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel, yaitu 1,96. Half width didapati 0,4745 dan seterusnya. Betanya didapati 0,4745 dan seterusnya. Kemudian N aksen didapati 2,7422 yang dibulatkan menjadi 3. Ini kemudian lanjut ada tabel total waktu pengamatannya. Ini yang dipakai produk 1, 2, 3. Kemudian ini tabel hasil output simulasi, replikasinya 1, 2, 3 didapati ini. Kemudian karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 min mu2. H1 mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi atau N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Nah, ini berikut penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Ini tabel perbandingan output real system dan arena. Jadi replikasi tadi 1, 2, 3, rata-rata, standar deviasi, variansi, N besar, dan N-1, N kecil min 1. Kemudian A-nya sama dengan 0,05, ini alpha. DF degree freedom 0,317. Kemudian didapatkan tabel distributed T bahwa sama dengan 3,182. Half width didapati 3,102, sehingga confidence intervalnya itu adalah 7,651 kurang dari mu1 kurang dari sama dengan mu1 mu2 kurang dari 13,765 sama dengan 1 min alpha. Analisanya dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 min mu2, sehingga dikatakan data yang didapat tidak valid. Kemudian ini ada dua output simulasinya, bisa kita lihat gambar-gambarnya. Kemudian ini gambar model simulasi besi dengan pro modelnya. Kemudian yang ketiga analisa output. Jadi dari hasil output simulasi diketahui loading, pengemasan, inspeksi, gudang, dan pick up. Kemudian pada hasil output pro model diketahui hasil average time in move
loggage, yaitu pada replikasi 1 sebesar 9,26, replikasi 2 8,19, replikasi 3 9,56, replikasi 4 9,60, replikasi 5 sebesar 10,48, 6 sebesar 9,57, 7 sebesar 9,68, 8 sebesar 10,26, 9 sebesar 8,81, dan 10 replikasi 10 sebesar 9,11 menit. Untuk kesimpulannya, berdasar hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan metode simulasi dalam studi kasus sistem pengangkutan pada pabrik besi dengan menggunakan software Pro Model memudahkan pengolahan data. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software, diketahui hasil output Pro Model, hasil average time in move logic, yaitu seperti tadi replikasi 1 hingga replikasi 10. Kemudian sehingga confidence intervalnya yaitu tadi 7,651 kurang dari sama dengan mu1 min mu2 kurang dari 13 kurang dari sama dengan 13,765, di mana H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Artinya waktu sistem pengangkutan ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Karena hasil ini tidak valid, maka tidak dapat diterapkan di lapangan, sehingga lebih baik apabila dilakukan percobaan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan program software akan dijelaskan oleh partner saya, teman saya Alvin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama saya Alvin Hakim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas proses penggunaan software Pro Model pada studi kasus sistem pengangkutan besi. Jadi ini adalah hasil kerja saya. Untuk langkah pertamanya kita ke build, terus location. Ini kita udah di location. Untuk penambahan icon-iconnya ini dilakukan dengan cara kita centang dulu new-nya, terus kita masukkan icon yang akan kita gunakan. Contoh, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan mencoba menambahkan ini. Nah, di sini sudah terlihat ikonnya ini. Kemudian untuk menambahkan teksnya dapat digunakan cara seperti ini. Kita matikan dulu new-nya, terus kita klik AA. Nah, di AA ini kita tambahkan di sini. Nah, inspeknya kita ganti namanya dengan studi kasus masing-masing. Coba saya ganti AZ. Nah, sudah terganti namanya, dapat dilihat namanya di sini AZ. Tapi karena ini hanya contoh, jadi akan saya hapus kembali. Selanjutnya setelah kita ke location, kita ke entities. Nah, di sini cara mengatur entitiesnya, kita klik dulu ikonnya, kita pencet sembarang, mau klik yang mana bebas. Terus kita beri nama sesuai studi kasus kita yaitu besi. Terus start dan speednya kita samakan dengan pemaparan dari aslet masing-masing. Nah, habis dari entities, kita lanjut ke processing. Ya benar. Jadi sebelum di processing kita ke arrival dulu ya. Nah, di arrival ini penggunanya gimana? Jadi cara mengerjakannya, kita klik dulu ini, entity-nya kita pakai besi. Terus location-nya yang pertama loading, quantity age-nya 1, first time-nya kosongin, terus frekuensinya 1.
Jadi disamakan saja seperti dengan di kasus masing-masing. Kemudian habis dari arrival kita ke maaf salah. Ini kita ke processing. Sebentar, saya mau ceknya lagi. Oke, harusnya udah benar. Kita ke build terus ke processing. Nah, di cara pengerjaan processing ini agak rumit. Yang pertama kita masukkan dulu entity seperti biasa, besi. Terus kita pilih lokasi dari awal. Lokasi awalnya itu di mana. Jadi di sini pertama lokasi awalnya loading. Terus outputnya kita samakan aja dengan entity-nya besi. Terus destinasi ini tujuannya. Jadi habis dari loading kan ke pengawasan. Jadi kita klik pengawasan, oke. Terus untuk move logicnya pengerjaannya seperti ini. Kita menggunakan start fit ini dia. Nah, di start fit ini kita masukkan angka dari studi kasus masing-masing. Di sini saya akan memberikan contoh angkanya 2523142. Nah, jika sudah diisi semua datanya, kita langsung ke AutoFit. Ini kita pakai discrete distribution. Oke, benar. Nah, dapat dilihat di sini ada dua jenis distribution, yaitu Poisson dan binomial. Kita akan menggunakan jenis yang Poisson karena ranknya lebih tinggi 100. Nah, untuk memindahkannya kita pakai export. Terus application-nya kita ubah ke Pro Model. Ininya kita samakan dan langsung oke. Nah, jadi dapat dilihat ini kita pencet di move logic terus palu terus move for, kemudian di time kita pencet Ctrl V. Nah, ini dapat dilihat P2.4. Karena ini hanya contoh jadi saya hapus lagi. Untuk selanjutnya sama saja, cara mencari move logicnya sama persis. Kita coba lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu pengemasan. Di sini entity-nya kita samakan, location-nya beda. Jadi dari awal lokasinya loading, kemudian berubah ke pengemasan. Dari pengemasan kita destinasikan ke inspeksi. Di inspeksi habis inspeksi akan dilanjutkan dengan mencari move logicnya. Cara mencarinya sama persis. Kita klik saja terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus start fit, command start fit. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Kita masukkan angka-angkanya. Ini saya masukkan lagi coba 433 3543 424. Nah, jika sudah didapat, kita pencet ini AutoFit. Nah, terus ke discrete. Kemudian kita lihat di sini binomialnya, yaitu ranknya 100. Jadi otomatis kita memakai binomial. Kita
kita pakai ekspornya di binomial. Jangan lupa aplikasinya kita ubah ke ProModel. Selanjutnya kita pakai binomial. Sudah benar, lanjut saja oke. Kemudian kita ekspor. Udah diekspor tadi, maaf lupa. Ini kan udah saya hapus saya. Di sini cara menggunakannya, cara mengekspornya yaitu sama seperti tadi, kita menggunakan palu di sini, build, terus kita pakai move for, time-nya, kita tinggal pencet Ctrl V. Nah, udah sama B, karena ini contoh jadi akan saya hapus lagi. Kurang lebih proses selanjutnya sama, tahapnya sama persis. Nah, setelah dari sini kita akan mensimulasikan, tapi kita atur dulu optionnya gimana. Nah, optionnya kita samakan sama persis seperti ini dengan clock precisionnya menit, output reportingnya standar, number of replication-nya 10. Kita oke saja. Setelah itu kita langsung simulasikan. Nah, untuk supaya prosesnya lebih cepat kita pakai di sini. Nah, kita ya saja. Ini untuk melihat hasil dari pengerjaan dia tadi, outputnya gimana. Nah, kita ke location. Nah, di sini dapat diketahui output dari pemrograman yang kita lakukan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.